Oke, selamat datang di Marun Podcast. Nah, apa sih Marun Podcast itu? Jadi Marun Podcast adalah kita berbincang-bincang kali ya, berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol tentang teknologi masa kini. Nah, di Marun Podcast perdana kali ini kita akan mengobrol manajemen waktu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama gua Fauzan Asmi Alfiansyah, atau bisa kalian panggil Ganteng kali ya. Nah, oke, lanjut. Mungkin kita perkenalkan narasumber kita kali ya. Oke, mungkin dipersilahkan. Kenalkan, nama gua Abdullah Akbar. Di sini gua sebagai mahasiswa Universitas Pakuan semester 5 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, prodi Ilmu Komputer. Di sini juga gua sebagai asisten praktikum di Lab Komarun dan juga sebagai kepengurusan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Agama. Banyak ya ikut organisasinya biasa ya. Dipanggil ABA ya. Oke, baik. Nah, tadi kan banyak banget nih ABA itu ngikutin organisasi-organisasi ya. Nah, kira-kira ikut kegiatan tentang apa aja sih gitu? Kalau gua sih ikut kegiatan di BEM kan di Departemen Agama. Waktu itu gua ngadain di Departemen Agama itu ngadain kayak proker Semarak Ramadan, terus proker webinar keagamaan dan juga kajian dan taksin. Itu buat kegiatan di mahasiswa nih, kita fasilitasi mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini itu buat ngadain tentang keagamaannya kalau di departemen gua. Dan kalau di Lab Komarun kita di sini juga kayak mengajarkan seputar teknologi kayak gitu, baik itu cara mengoding maupun hal-hal yang berkaitan dengan software itu sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih alasan Abang ngikutin kegiatan gitu? Banyak kegiatan gitu kan, banyak kan dari organisasi ini, ikut kegiatan ini gitu kan. Kira-kira alasannya apa sih? Alasannya tuh sebenarnya nyari pengalaman tuh ya. Karena kalau di rumah juga kan bingung mau ngapain gitu lah. Gabut ya kan. Gabut kalau sekarang. Nah, kalau gue ikut banyak kegiatan, gue juga dapat relasi baru, terus dapat ilmu-ilmu baru lah yang gue ketahui kayak gitu. Oke. Terus kan tadi banyak tuh ikut kegiatan segala macem. Nah, kira-kira gimana sih cara ngebagi waktu kuliah sama kegiatan lainnya gitu? Kayak mabar segala macem kan? Itu kalau dari gue sendiri ya bisa sih. Jadi kayak waktu gue tuh kayak di malam sekitar jam 8 sampai jam 10 tuh itu kayak main game gitu. Dan emang tugas-tugas juga ada pasti ya, tugas-tugas kayak gitu itu dikerjain juga gitu. Karena kan kalau misalnya kita fokus di kegiatan baik itu kuliah mau itu di asprak juga maupun organisasi kan pasti mumet ya. Jadi butuh refreshing. Nah, makanya prioritasnya itu kalau gue sendiri itu pertama itu keluarga kayak gitu. Kalau keluarga kan karena kita diurus dari kecil lah ibaratnya sama keluarga. Terus kalau yang kedua tuh gue karena punya tanggung jawab di asisten praktikum ini juga di asisten praktikum dan juga di BEM gitu ya, tanggung jawab kayak gitu. Nah, untuk prioritas ini kita lihat juga tingkat prioritasnya. Tingkatnya tuh ada kayak sepatnya kayak gitu ataupun bisa digantikan banyak macam lah kalau istilahnya itu gimana kalian mau mengistilahkannya kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri kayak sekarang kebetulan tuh ada proker namanya Piala MIPA di Badan Eksekutif Mahasiswa dan itu sedang mengadakan lomba badminton kayak gitu di daerah Tajur. Nah, sedangkan juga gue di sini dipanggil sebagai narasumber Marun Podcast ini untuk tema time management kan. Nah, gue datang ke sini dulu karena di sana banyak anggota yang bisa menggantikan gitu, masih bisa menghandle, jadi digantikan kayak gitu. Nah, tapi kita juga tidak lepas tanggung jawab gitu di sana kayak gitu. Kita tetap memantau kayak gitu. Nah, jadi beres gue dari sini, gue beres jadi narasumber di sini, gue tetap balik ke sana karena tanggung jawab gue masih ada di sana kayak gitu. Jadi walaupun sama-sama punya tanggung jawab, kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita handle lebih dulu gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke, nah kan tadi Abah itu kan banyak cerita tentang kegiatan ini, kegiatan itu dan segala macam lah ya. Iya. Terus mungkin nanti ada tugas-tugas kuliah gitu kan, tugas dari praktikum gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih cara Abah ini ngatasin stresnya gitu kan?
Oh, yang ngatasin stres ya. Kayak tadi sih kan udah disebut juga itu, karena gua suka game juga. Jadi kayak gua sisihin waktu 2 jam gitu, jam 8 atau jam 10 tuh untuk Push rank, game kayak gitu gitu. ya, Push push rank, mau rank. itu main Mobile Legend, PUBG Iya. atau sejenisnya, banyak Ah. baca komik, nonton film, mau nonton anime, drakor dan lain-lainnya gitu. Oke. Kalau yang suka gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalian juga buatlah list-list kesenangan gitu. Kalian juga buat juga Me time lah ya, me time. me time. Buat me time, buat me time juga, quality time sama keluarga kayak gitu. Jangan lupain juga keluarga. Oke. Nah, kira-kira nih kan dari Aba ini kan bisa dibilang ikut ke organisasi juga ya kan. Iya. Terus ikut kuliah formal gitu lah, istilahnya kuliah lah. Nah, menurut Abai kira-kira lebih penting mana nih, mahasiswa yang cuman ngikutin kegiatan apa namanya, kuliah aja gitu, kuliah pulang lah, atau mahasiswa yang ikut organisasi aja gitu, kira-kira yang mana gitu? Kalau saya utamain sih sebenarnya itu tergantung dari sudut pandang ya. Kalau dari saya sendiri pribadi, sudut pandang tuh lebih baik yang kuliah itu ya istilahnya ada namanya kuliah rapat kayak gitu. Jadi kesibukannya nggak hanya tentang perkuliahan aja gitu, nggak hanya tentang seputar materi, tetapi dia juga mencari soft skill di luar itu, mau speak up di depan, mau itu cara kita, kalau misalnya kita jurusan ilmu komputer, kita kayak ngoding gitu mah udah handal lah. Tapi kalau misalnya kita untuk broadcasting kayak gitu kan ada ya, maksudnya khusus jurusannya di fakultas FISIP gitu ya. Nah kayak gitu, itu di prodi ilmu komunikasi kan ada kayak untuk broadcasting kayak gitu kan, kita bukan nggak bisa dapat, jarang dapat di perkuliahan aja. Di perkuliahan hanya materi dan praktikum juga, yang praktikum yang ada di materinya kayak gitu. Terus kayak entah itu ngomong di depan, cara kita mengajar ke orang kayak gitu, cara kita memberi nasihat atau yang lainnya kan itu nggak dipelajari di dalam kelas gitu. Itu dipelajari di luar kelas kayak gitu ya. Jadi istilahnya kita harus mengasah pengalaman kita ya, biar kita lebih terbiasa gitu teman-teman. Nah ada tips-tips nggak sih dari Abai nih mengenai manajemen waktu ini? Manajemen waktu ya? Iya. Oke. Kalau tips dari gua sih ya, ini sepengalaman pribadi. Jadi kalian kalau misalnya punya notepad ataupun note gitu ya, kalian susun aja gitu di note ini kesehariannya, jam segini sampai jam segini itu apa kayak gitu kan. Jadi kalian susun aja keseharian kalian itu apa. Terus kayak misalnya ada kegiatan lain masuk, nah kalian tulis juga kegiatan yang masuk itu apa. Terus kalian bisa tentu ini prioritasnya nih, kalau misalnya bisa dihandle ataupun bisa dinantikan lagi gitu, itu ditulis low priority atau kayak gimana sejenisnya kayak gitu. Nah kalau misalnya ada yang high priority, misalnya kalian harus check up ke dokter ataupun hal sejenisnya kan, itu high priority pada jam tersebut gitu. Nah itu kalian buat juga high priority. Nah ntar yang low ataupun mid priority itu bisa nanti dikalahin kayak gitu. Jadi kalian buat susunannya apa aja kegiatan kalian tuh selama sehari ataupun seminggu. Nah terus kalian tentuin tuh untuk high priority, mid priority sama low priority-nya kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih kuliah pulang, lebih baik kalian mencoba ikut 1 atau 2 kegiatan gitu atau ke organisasi ya. Nah, yang mahasiswa yang sering ikut kegiatan juga jangan lupa buat kewajibannya ya di dalam kuliah ya kan. Kayak jangan lupa sama tugas-tugasnya, jangan absen terus gitu kan. Jadi ya seimbang lah ya, seimbang. Jadi pengalaman sama bobotnya lah bisa dibilang kayak gitu, seimbang gitu ya kan. Gue juga mau nambahin ya. Oh iya, boleh. Oke. Kayak karena gue juga asisten praktikum di lab kemarin gitu ya kan, di kelas kita biasanya hanya ngeliatin gitu dosen mengajar kayak gitu kan. Nah kalau di lab kemarin ini kan kayak kita juga mengajarkan adik-adik kelas kita tentang itu praktikum, jadi kita juga belajar cara ngomong di depan kayak gimana, terus mengulang kembali pelajaran yang semester sebelumnya gitu kan. Jadi untuk ilmunya biar ibaratnya tuh ada
istilah Sunda apa ngolotok di otak gitu. Kalau misalkan pedang kalau nggak diasah tumpul Tumpul, kayak iya. gitu ya. Karena kita sering belajar materi-materi yang sebelumnya, makanya materi yang itu tuh kayak udah bisa banget gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi di pokoknya di asisten praktikum di Universitas Pakuan ini di Labcom, nah itu tuh mantap banget dah benefit-benefitnya kayak gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Mungkin tips-tipsnya bakal ngebantu banget nih buat mahasiswa yang masih bingung mau ikut organisasi, masih bingung buat ngebedain mana waktu game, mana waktu tugas, mana waktu buat kuliah kayak gitu ya. Ya mungkin untuk acara Marun Podcast cukup sampai sekian ya, sampai sini. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan tentang manajemen waktu, mungkin bisa tanya-tanya ke kita. Ada gua nih, IG gua, ada IG-nya Hai, ada IG-nya dari Marun Labcom nih di sini. Nanti editor bisa tolong editin. Nah, buat yang masih kebingungan juga mungkin atau bisa di komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Marun Labcom. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di next Marun Podcast. See you and bye bye. Marun Labcom.